Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali berjumpa di masjid yang mulia ini, mengkaji beberapa ayat dari Al-Quranul Karim serta beberapa sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah harta halal yang bercampur dengan harta yang haram. Namun sebelumnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia. Banyak orang yang tidak peduli halal dan haram demi harta. Yang terpenting dalam pikiran mereka adalah bagaimana mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Islam telah meletakkan prinsip dalam urusan harta. Prinsip yang pertama adalah bahwasanya harta orang lain tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan ridhonya. Harta orang lain tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan ridhonya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dirinya sendiri. Barang orang lain, harta milik orang lain, tidak boleh kita menggunakannya, memanfaatkannya, kecuali dengan keridhaan orang yang memilikinya. Hatta dalam urusan sandal, para jamaah, ya, jangan asal pakai kecuali orang itu memberikan izin. Karena ini kaidah umum dalam agama Islam. Prinsip Islam meletakkan
jangan menggunakan harta orang lain, jangan memanfaatkan harta orang lain kecuali dengan keridhaannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengambil harta orang lain sekecil apapun harta itu. Tidak boleh mengambil hak orang lain meskipun hak itu kecil. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahul nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang mengambil hak saudaranya dengan bersumpah palsu, sumpah dusta, ya, Allah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan baginya surga. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa in kana yasiran, wahai Rasulullah, ti makna sekejik ke, meskipun hanya sedikit. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Wa in kana qadiban min araq, meskipun seukuran ranting siwak, meskipun seukuran satu potong siwak. Wa in qadiban min araq, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Islam ini menjaga betul harta orang lain. Makanya salah satu ad-daruriyatul khamsah, perkara darurat yang penting yang dijaga oleh Islam ini adalah urusan apa? Urusan harta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta ada yang jelas halalnya, ya. Kemudian ada harta yang jelas haramnya. Yang ketiga, ada harta yang syubhat, enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Jadi apa siara leita ini antara telu ini, wah para jamaah, harta yang kita miliki itu entah datang dari jalan yang jelas halalnya, atau harta kita datang dari yang jelas haramnya, ataukah harta kita itu ada syubhatnya, tidak jelas halal dan haramnya. Contoh para jamaah, pembahasan kita saat ini membahas tentang harta halal bercampur dengan harta haram. Harta halal bercampur dengan harta haram. Maka para ulama membahas tentang masalah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam lil Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tentang bahwasanya bagaimana kita mensikapi harta halal yang bercampur dengan harta si haram. Tapi sepakat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk menggunakan harta yang halal. Pakaian harus halal, yang dimakan harus halal, ya. Apa jua si tekakan, si tainam, si tekadu, yang kita pakai, yang kita makan harus haram, harus halal semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, karena Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, sekarang bagaimana urusannya ini? Harta yang halal bercampur dengan harta yang haram. Yang pertama, jika yang bercampur itu kebanyakannya haram, halalnya sedikit, haramnya lebih banyak. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab,
Fa in kana aktsaru maluhu al-harama, jikalau kebanyakan harta itu harta yang haram. Faqala Ahmad, al-Imam Ahmad mengatakan, yanbaghi an yatajannabahu illa ay yakuna syai'an yasiran aw syai'an la yu'raf. Kalau kebanyakan hartanya haram, ya, maka enggak boleh antum makan dari orang itu. Antum diundang, kebanyakan hartanya haram, enggak boleh ikut makan sama dia. Ini pendapat Imam Ahmad. Kecuali harta haramnya itu sedikit, ya, kalau sedikit, ya boleh makan dari dia. Itu yang pertama. Maka untuk harta yang bercampur antara halal dan haram, jika yang haram itu lebih banyak, Imam Ahmad berpendapat sudah sepantasnya harta seperti itu dijauhi. Kita berlepas diri darinya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, wa in kana aktsaru malihil halal. Jikalau kebanyakan hartanya halal, haramnya sedikit. Harta yang bercampur halal dan haram. Lagu lean halal ketimbang haram. Nah ini, ya, harta halal, harta haram. Tapi yang halalnya itu lebih dominan, lebih banyak. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh kita bermuamalah dengan orang itu, boleh kita memakan dengan makanannya. Tapi kalau yang pertama hukumnya tidak boleh. Lamun olehan si haram dia tekanggo menurut Imam Ahmad. Tapi kalau yang kedua, haramnya sedikit, kebanyakan halalnya, maka pada kondisi seperti ini adalah dia boleh berinteraksi, boleh jual beli dengan dia, boleh memakan dengan makanan undangannya, boleh memakan dengan hadiahnya. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Wa qad rawal Harits an Ali annahu qala fi jawaiz sultan. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Harits bin Ali, beliau mengatakan, ya, la ba'sa biha, tidak mengapa, boleh. Wa ma yu'tikum minal halali aktsar mimma yu'tikum minal haram. Yang diberikan kepada kalian itu lebih banyak yang halal daripada banyak yang haramnya. Artinya sekarang, misalkan arak dengan mengundang kita ini para jamaah, ada orang mengundang kita, halalnya lebih banyak daripada harta haramnya. Dan kita tidak tahu, otomatis hartanya bercampur. Sekarang yang kita makan itu otomatis kebanyakan yang halal daripada yang haram. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan orang yang harta haramnya lebih banyak. Otomatis kalau kita diberikan makan oleh dia, maka yang kita makan itu lebih banyak yang haram daripada yang halal. Jelas ini para jamaah? Ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yu'amiluna al-musyrikin wa ahlal kitab ma'a ilmihim bi annahum la yajtanibuna al-haram kullihi. Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah, berjual beli, ya, interaksi dalam urusan harta dengan orang-orang kafir, dengan orang musyrik, dengan ahli kitab. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan para sahabatnya, mereka itu orang-orang yang tidak peduli haram atau tidak. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini. Wa in ishtabaha al-amru fahuwa syubhatun wal war' tarkuhu. Yang ketiga, harta yang samar, bagian antara halal dan haramnya, tidak diketahui mana yang lebih banyak, apakah halalnya ataukah haramnya, ataukah haramnya yang lebih banyak ataukah halalnya. Nah, kira-kira ngumbe dulu ini para jamaah. Hah? Arak batur ngembang itu hadiah ini.
Ya, kita tidak tahu mana yang lebih banyak hartanya. Apakah harta yang halal ataukah harta yang haram? Berarti kebanyakan harta ini jadinya syubhat. Ini yang disebut syubhat para jamaah. Ini yang disebut perkara apa? Perkara syubhat. Yakna jelas, seru, kabur. Ini nama syubhat. Perkara yang rancu. Maka kata para ulama, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wal wara' tarkuhu. Yang lebih bagus adalah kita tinggalkan kehati-hatian, itu lebih baik. Onya-onya itu lebih selamat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, la yu'jibuni dzalika wa tarkuhu a'jabu ilayya. Saya tidak suka dengan harta semacam itu. Ya, aku demenang harta syubhat. Saya tidak suka dengan harta syubhat. Saya lebih baik meninggalkan harta syubhat. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman ini orang tidak peduli lagi syubhat. Haram pun dihantam sama mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun ya la yubalil mar'u min aina akhadal mal. Akan datang suatu zaman yang mana manusia tidak peduli dari mana datangnya harta. Amin halalin atau min haram. Entah dari halal atau dari yang haram. Tapi lihat, mereka para ulama kita mengatakan yang syubhat saja itu lebih baik ditinggalkan. Apa dalilnya para jamaah? Hadis yang masyhur, hadis Nu'man bin Bashir. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatannya dan telah menyelamatkan agamanya. Taib. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini kata Nabi SAW. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Lamun sekali dua kali dia nak ngumbe-ngumbe. Lagu lamun bekerang syubhat ngumbe tadah ini. Jarina apa? Ahli syubhat. Kumbena yang akan syubhatkannya. Ya, yang dimakan syubhat terus. Taib. Al-Imam Az-Zuhri berpendapat yang lain para jamaah. Apa katanya? La ba'sa an yu'kal minhu ma lam yu'raf annahu haramun bi'ainihi. Ya, tidak mengapa kita makan dari harta orang yang hartanya syubhat, selama harta yang dikasih kita itu harta yang halal, bukan yang haram zatnya. Ada orang yang harta haramnya banyak, harta halalnya banyak. Nanti kita tahu ambil silean. Kita tidak tahu mana yang lebih banyak. Dikasih kita hadiah. Menurut Al-Imam Az-Zuhri, ambil dia. Kenapa para jamaah? Kalau yang diberikan makanan yang halal, dikasih beras, halal apa enggak? Ambil. Dikasih roti, ambil. Dikasih uang, ambil. Tapi dikasih rokok, jangan diambil. Ya, karena zatnya ini haram, nggak boleh. Atau antum dikasih apa? Dikasih narkoba. Ini zatnya haram, nggak boleh. Nah, Imam Zuhri mengatakan ambil dia selama bukan yang diberikan zatnya haram. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, su'ila amman lahu jarun ya'kulur riba alaniyatan wa la yataharraju min malin khabithin ya'khudhu yad'u ila ta'amihi. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki tetangga. Teketahuan dia bedue apa tetangga para bahasanya? Hah?
Hah? Tetangga apa tetangga? Deket bale. Tidak ada bahasa Sasak Tulennya ya. Ya. Tetangga. Jadi Abdullah bin Mas'ud ditanya sama salah seorang. Dia punya tetangga ya melakukan riba terang-terangan. Tidak peduli dengan harta yang haram. Kemudian dia diundang untuk makan di rumahnya. Qala ajibu, datengin. Ajibu, datengin dia. Fa innamal mahna'u lakum wal wizru alai. Ya. Karena itu enaknya kamu dapatkan, dosanya dia yang mendapatkan. Jelas enggak pertanyaan ini kepada Abdullah bin Mas'ud? Jelas. Tetangga yang muamalahnya riba, enggak peduli harta haram, kita diundang. Bagaimana sikap kita kira-kira? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Datangin dia. Baida ngakan makanannya, ya mau dosa nah. Kenapa? Karena yang dikasih itu yang halal. Makanannya halal, bukan yang haram makanannya. Makanya sebagian para ulama salaf, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, mereka memberikan keringanan dalam masalah ini para jamaah. Ya, urusan harta halal yang bercampur dengan harta yang haram. Mereka memberikan keringanan, boleh memakan dari harta yang bercampur antara halal dan haram, meskipun tidak diketahui mana yang lebih banyak, halalnya kah yang lebih banyak atau haramnya yang lebih banyak, atau tidak diketahui mana yang di antara keduanya lebih banyak. Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, banyak sekali para ulama yang berpendapat seperti ini para jamaah. Bolehnya ya menerima hadiah, menerima undangan, memakan makanan dari orang yang jelas-jelas melakukan perkara-perkara yang haram. Taib, insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Lagu lamun tak takut-takut jerak ya dia mungkin. Kalau kita khawatir tinggalkan. Kalau antum ambil fatwa Abdullah bin Mas'ud silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum lebih menjaga kehormatan, lebih mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka itu yang lebih baik bagi antum. Baik. Nah, pembahasan selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah dengan harta yang haram. Nah, ini pembahasan yang penting ini. Bagaimana beribadah dengan harta yang haram? Ibadah itu ada 3. Nah, saya nak para jamaah, ibadah itu ada 3. Memikas. Dewa ni dan teti masing. Abu Sayyaf, pira lu ibadah? Pira lu na? Ada 12 senang kaya. Hah? 5 no, kurang kaya. Monek pirang na 12. Nangka mampu ida nawar nene para jamaah. Tawar na mampu ibadah no pira 5. Bau tawar angpa Abu Sayyaf. Ida bau mana no. La ilaha illallah. Abu Sayyaf mengatakan berapa ibadah? 12. Oh enggak Ustaz, 5. Bisa ditawar, tawar lagi Ustaz. Berapa jumlah ibadah itu? Ada 3 para jamaah. Ada ibadatun badaniyatun mahdah. Ibadah badan, murni ibadah. Murni ibadah badan. Contoh, salat, puasa, zikir, azan, baca Quran. Ini namanya ibadatun badaniyah. Ibadah apa? Ibadah badan murni. Yang kedua, apa para jamaah? Ibadatun maliyah mahdah. Ibadah murni berupa harta.
Jadi ibadah ngadu kepeng, ngadu duwe banda, pakai harta. Contoh zakat, contoh sedekah, contoh nafkah, contoh infak. Ini namanya ibadah badan maliyah mahdah. Apa sih pertama Mami? Hah? La ilaha illallah. Apa Pak Abu Sayyaf? La ilaha jazaliyah. Jauh jamak ini. Si pertama ibadah badaniyah. Apa Abu Sayyaf? Badaniyah. Apa Mami? Ibadah ngadu awak. Ibadah ngadu awak, salat, puasa, baca Quran. Yang kedua ibadah maliyah. Apa Abu Sayyaf? Ibadah maliyah. Maliyah. Ulah yang loading Abu Sayyaf dulu ini. Ibadah maliyah. Apa Pak Mikas? Maniyah. Maliyah. Ibadah kepeng, ibadah harta. Taib yang ketiga, ini dia. Ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah menggabungkan antara fisik, badan dan harta. Contoh jihad. Bawa harta, bawa kuda, bawa pedang, bawa bekal makanan, bawa nyawa, bawa perisai, baju perang. Ini ada hartanya. Juga ada apa? Badannya. Ya. Sekarang fisik enggak punya, kurang, tapi harta banyak, belum tentu dia bisa ibadah. Ya. Badaniyah dan maliyah ini. Contoh lain, haji dan umrah. Butuh harta, butuh tahu kita kenal umrah di negara kepeng ini para jamaah. Pelamun tidup di Saudi, baru lagu timah ada dengan Saudi nyugulang ya kepeng masih. Ya. Makanya ini ibadah yang mengumpulkan antara apa? Harta dan fisik badan. Ulah kita ngadu awak, ulah kita ngadu harta kepeng. Tapi para jamaah, pertanyaan hukum salat ini ibadah maliyah. Menggunakan pakaian yang haram. Ini ibadah badaniyah. Tapi dia menggunakan pakaian yang haram. Sah apa tidak salatnya? Memikas. Arak batur salat, lagu pakaian mau memaling. Ya kaduna salat, sah apa tidak salatnya? Sah. Nah. Abu Sayyaf. Sah nengkanya. Ilallah. Dula Jawa ragu-ragu nengkaja ini. Tuan Pen, Bapak. Sah apa ndek? Sah. Alasannya? Yaitu karena dia mencuri, jadi ada bedanya antara sholatnya dan mencurinya. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya. Mazhab yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan haram. Ingat, kita belum berbicara sah apa enggak ini. Haram menggunakan pakaian yang haram, hasil pencurian untuk digunakan salat. Taib, dalilnya jelas. Fa inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Sungguhnya darah kalian,
harta-harta kalian haram atas diri kalian. Nah, masalah sah atau tidaknya, jumhurul ulama mengatakan, Syafi'i, Hanafi, Maliki mengatakan salatnya sah. Kenapa? Perhatikan para jamaah. Karena larangan itu berkaitan dengan mencurinya, bukan dengan sholatnya. Pakaian itu dilarang, dia diharamkan karena hasil mencurinya di para jamaah. Kemudian kalau dia sholat memenuhi syarat-syarat sholatnya, maka sholatnya itu sah. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dalam salah satu riwayatnya, sholatnya tetap tidak sah. Ini beratnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak sah. Ya. Meskipun orang itu sholat menggunakan harta yang haram, pakaian yang haram, sholatnya tidak sah. Tapi sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, ketika ditanya tentang masalah ini, bagaimana hukumnya menggunakan pakaian yang sholat dengan pakaian yang hasil curian, beliau menjawab, as-salatu sahihah, sholatnya sah. Li'anna an-nahya huwa li ajli shalah. Li'anna an-nahya ma huwa li ajli shalah. Karena larangan mencuri itu bukan karena tujuan sholat. Wa innaman nahya min ajril ghasb, karena larangan itu berkaitan dengan masalah mencuri, mengambil harta orang lain. Jadi para jamaah yang dimuliakan, riwayat Al-Imam Al-Qarrafi, Al-Imam Al-Ghazali, mereka juga berpendapat tidak sah. Iya. Ibadah salat, ibadah badaniyah yang dilakukan oleh seseorang karena dari harta yang haram. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah maliyah, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah. Kalau ibadah maliyah dengan harta yang haram, sedekah dengan harta yang haram, wakaf dengan harta yang haram, infak dengan harta yang haram, maka dia tidak diterima di sisi Allah. Kapan diterima? Kalau dari hasil yang halal. Nah, ini bedanya ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak sah salat seseorang tanpa dia bersuci. Wala sadaqatun min ghulul, dan tidak diterima sedekah seseorang dari harta korupsi. Tapi berbeda para jamaah. Orang yang bersedekah dari harta yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala kembangkan dan lipat gandakan pahalanya. Yang keluar sedikit tapi hasilnya akan terus banyak. Ya, di mata kita cuma 5.000, tapi di sisi Allah itu sangatlah besar. Kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man tasaddaqa bi'adli tamratin, siapa yang bersedekah dengan seharga sebiji kurma, dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Coba arak ke haji say kurma nangka ini, ada orang jual sebiji kurma para jamaah? Enggak ada. Yang ada orang jual setengah kilo, 1 kilo, 1/4. Merangkun ten jual apa? Jual 4. Dan harap dan jual tembeli sekerat. Ya, yang dijual daging itu berapa? 1/4, setengah, 1 kilo. Tapi lihat Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersedekah dengan seharga 1 biji kurma,
dari harta yang halal, min kasbin tayyibin, wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah kembangkan, Allah jaga dia untuk pemiliknya. Nah, jaganya sedekah ini si Allah para jamaah. Dijaga, dikembangkan, dilipat gandakan pahalanya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seseorang merawat dan memelihara anak kudanya. Nah, dengan sing ngon sempi, ngon jaran, ngon bembe, mbayang rebu terus beli jari. Makin besar jadinya. Hatta takuna mislal jabal, sehingga sedekah tersebut menjadi seperti gunung. Angkai ya atau la suwe-suwe mikir lamun bersedekah para jamaah. Pira jarak kantong ini wah. Sesuai kemampuan wah kah. Dia harus luwe. Kemampuan antara 10 yu, bismillah 10 yu. Kemampuan antara lebih dengan 10 yu, 20 yu, bismillah 20 yu. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan sebiji, sepotong kurma. Jadi ini ungkat Nabi ini para jamaah pada itu. Ya anu ulah mikir-mikir tuh. Masih di usah lara 2 yu. Oh, saya malu cuma 2.000. Saya malu cuma 5.000. Tidak ada kata malu para jamaah dalam bersedekah. Sesuai dengan kemampuan kita, Allah yang akan mengembangkan pahalanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan sehingga sedekah itu menjadi sebesar apa? Sebesar gunung. Baik. Tapi jangan mengatakan laun kusugi neluik sedekahku. Soalnya biasa lamun tawah sugi ini berat ujian para jamaah. Bukti banyak. Saya lihat teman-teman dulu kerja di Saudi Arabia. Ya, awal-awalnya Masya Allah rajin. Di halaqah ilmu, hadir, nyetor hafalan. Tapi sudah banyak sibuk dengan urusan duitnya. Ya, bekarang ngitung kepeng doang para jamaah ini. Bebarak batur endah. Lawan kuburi Honda kurajin ngaji ngono. Lagu no hara Hondanya beka goyo nu payung ngaji ke. Kanggo pandai kesugi para jamaah. Luar biasa kanggo. Para sahabat itu banyak yang kaya. Islam tidak pernah melarang antum kita untuk menjadi orang kaya. Silahkan jadi orang kaya. Silahkan jadi dengan sugi wah. Lagu limanittaqa kata Nabi SAW. La ba'sa bil ghina limanittaqa. Enggak ada masalah jadi orang kaya selama bertakwa. Makanya Nabi juga mengatakan ni'mal malus salih bir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu berada di tangan orang-orang yang baik. Lagu ini mampu itu bertakwa dalam harta ini. Kemudian para jamaah kita berpindah. Kemudian ibadah maliyah dan badaniyah seperti haji dengan uang yang haram. Bagaimana hukumnya? Hajinya sah apa tidak? Peeng mungkin tidak sah. Alasan? Sah apa ndek? Kemudian ada orang haji atau umrah pakai harta haram, sah apa enggak? Soalnya ibadahnya dua ini para jamaah. Dia ada urusan hartanya, ada urusan badannya, fisiknya. Sah apa tidak? Sah apa tidak para jamaah? Ada dua pendapat para ulama. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan mereka mengatakan hajinya sah ma'al ism, lagu berdosa. Nah, coba para jamaah, coba terpikirkan dulu diri ini.
Kita gawe ibadah lagu mau dosa. Berarti cuman sekedar sah. Berarti cuman sekedar sah. Cuman mau kita Mekah. Mau kita Ka'bah. Haji pakai harta riba. Haji dari harta korupsi. Haji dari harta menipu. Ya. Ini sah kata para ulama. Mereka mengatakan seperti orang yang membaca Al-Quran. Dia beli Al-Quran itu dari harta yang haram. Apakah tidak sah baca Qurannya? Sah. Nah, ini alasan mereka. Ya. Mereka juga beralasan. Apa dalil mereka? Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan keberadaan harta bukan syarat sah haji, namun syarat wajib haji. Nah, ini kuat dalilnya. Harta itu bukan syarat sah haji, tapi harta itu adalah syarat wajib haji. Paham para jamaah? Karena ada syarat wajib, ada syarat sah. Harta itu syarat wajib. Kalau enggak orang yang enggak punya harta ya enggak wajib haji. Baik. Kemudian hajinya sah dan itu sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Kata Al-Imam salah satu ulama Malikiyah sebutkan dalam kitab Al-Miyar Al-Mu'arab, idza hajja bimalin maghsub dhimnihi wa ajza'ahu hajjahu wa hadha qaulul jumhur. Wa ajza'ahu hajjuhu. Ketika orang yang berhaji dengan harta hasil merampok, maka dia wajib dhaminahu, dia wajib ganti rugi. Goyo namanya kan ganti rugi ngerampok dengan. Namun hajinya sah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan, idza hajja bimalin haram, jikalau dia berhaji dengan harta haram, araqiban dabatin maghsubah, atau dia pakai kendaraan haram hasil mencuri, asima wa sahha hajjuhu, dia berdosa dan hajinya tetap sah. Berarti pendapat si pertama apa? Sah. Lagu berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Ndekna sah. Ndak sah, berdosa lagi. Mereka mengatakan biaya haji itu syarat sah haji. Nah, berbeda dengan pendapat yang pertama. Biaya haji itu merupakan syarat sah dari pelaksanaan haji. Ya. Mereka mengatakan orang yang punya harta, ya, maka dia wajib berhaji. Bagaimana orang akan berhaji tanpa ada hartanya? Maka ini menunjukkan dia sekaligus syarat sahnya. Ya alasannya ini. Dengan si bedue kepeng wajib na haji. Mumbe angkun na haji lamun dinara kepeng na. Berarti ini otomatis menjadi syarat sah haji kata mereka. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ini ulama Hambali, wa ammal hajju bil malil maghsub fa fi sihhatihi riwayatan. Berhaji dengan harta hasil rampasan ada dua riwayat tentang sah atau tidaknya. Faqila li annal mal syartun liwujubihi wa syartun al-wujub ka syartis sihhah. Alasannya syarat wajib itu sama hukumnya seperti syarat sah. Intinya perbedaan itu pada poin apakah harta itu syarat wajib ataukah syarat sah. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, mayoritas para ulama mengatakan hukum hajinya adalah sah, tapi dia berdosa. Taib, sudah azan para jamaah?
Nah, ini sudah azan, silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh wanita pergi mencari kerja di luar negeri sedangkan dilarang safar tanpa mahram? Haram, nggak boleh. Tugas nafkah itu bagi laki-laki, bukan wanita. Maka kalau ada laki-laki yang menyuruh istrinya pergi ke luar negeri mencari nafkah, ini laki-laki yang perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Tugas nafkah itu bagi laki-laki, para jamaah, bukan wanita. Wanita itu haknya dicukupi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan suami, sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Sekarang ini balik pada semama anak yang ngurus balik, suami yang ngurus anak di rumah, istrinya pergi ke luar negeri. Wala haula wala quwwata illa billah. Urusan haji aja nggak wajib bagi wanita itu kalau nggak ada mahramnya. Itu ibadah para jamaah ini. Apalagi mencari uang, mencari kerja. Ya, maka kalau ada laki-laki yang membiarkan istrinya seperti ini, ya, maka ini perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Allah Ta'ala a'lam. Pada saat kita mengadakan acara akikah, ada sebuah kertas, ada yang buat semacam souvenir uang kertas. Tahu souvenir para jamaah? Kayak apa istilahnya? Hadiah lah gitu. Hadiah berupa uang kertas 2.000. Dibungkus beserta nama anak di dalam hadiah itu. Ada juga uang logam yang dilempar dicampur dengan beras, bunga dan permen. Apakah ini diperbolehkan di dalam sunnah? Akikah seperti ini, nggak ada acara seperti ini. Akikah itu cuman berapa ritual para jamaah? Pada hari ke-7 berikan nama, cukur kuris rambutnya. Kemudian kalau laki-laki sembelihkan 2 kambing, kalau perempuan sembelihkan 1 kambing. Enggak nawah di narak selakaran dah. Enggak ada selawatan dan yang lainnya, apalagi ini souvenir bungkus uang logam campur beras, campur bunga, permen, lontar. Iya, rani nyugulang nyedak kepeng ini para jamaah. Lamun si sugi je beke pecu mun antara kepeng je mun antara tada. Kalau banyak duit ya bisa, kalau enggak banyak duit ya bagaimana? Acara seperti ini enggak perlu. Acara seperti ini enggak perlu. Cukup akikah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang tua dipaksa jadi wali anaknya? Yo, tumben kita dengar dengan toa terpaksa jadi wali ini. Biasa dengan toa maksa anaknya merari. Biasanya para jamaah yang dipaksa menikah itu siapa? Anak. Bukan orang tua yang dipaksa jadi wali. Hukum memaksa nggak boleh para jamaah. Kecuali memang ya ada anak ini menikah dengan laki yang soleh, agamanya bagus, akhlaknya bagus, lagu nemeni dengan toana nikahnya gara-gara kurang maharna. Gara-gara kurang maharnya misalkan. Maka kalau dia tidak mau, silahkan wakilkan kepada hakim atau orang lain. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau anak yang dipaksa, kata Nabi SAW, wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Janganlah anak gadis itu dinikahkan kecuali dengan izinnya. Artinya kata para ulama, dia terganggu, tidak boleh memaksa anak itu untuk dia menikah kecuali dengan keridhaan anak itu. Taib, wallahu taala alam. Pertanyaan yang lain. Ada Abu Sayyaf? Nah, kayaknya. Kak Sayyid.
tidak beriman bersedekah. Tapi hartana duit tidak beriman dia bersedekah. Terus Atau pertanyaan ini mau kita terima sehingga beriman. Mohon sudah. kepeng luwe empat Abu Sayyaf, ya, uang banyak tapi nggak beriman, rajin sedekah, apakah diterima? Sia-sia, ndak ada iman, sia-sia. Jelas Abu Sayyaf? Makanya orang non-Islam kalau banyak bersedekah, sebanyak apapun sedekahnya tidak akan bermanfaat baginya di akhirat. Karena apa para jamaah? Kita dalam Islam ini meyakini kapan amalan itu diterima? Jikalau disertai dengan iman. Jelas orang yang kafir, tapi orang-orang zaman ini para jamaah, ada orang-orang yang mengatakan apapun agamanya semuanya sama di sisi Allah, semuanya akan diberikan balasan. Apa jua agamana lamun nggawe bagus mau ya balasan bagus dengan Allah, kata. Ini ucapan orang-orang liberal ini para jamaah. Karena syarat mutlak amalan itu diterima iman. Apa gunanya kalau begitu orang-orang musyrik zaman dahulu itu diancam neraka para jamaah? Bukankah mereka melakukan perkara yang baik? Mereka berhaji para jamaah, mereka bersedekah, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dia. Karena apa? Tidak ada iman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi zaman sekarang ini enak sekali mereka mengatakan apa? Ya, semua agama itu sama. Iya, Islam mengajarkan menghormati satu sama lain, iya. Tapi dalam keyakinan Islam, kita meyakini satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Itu keyakinan kita. Ya. Maka orang yang mengatakan dirinya Pancasila harus menghormati keyakinan ini. Orang Islam ini merasa diri paling benar. Enggak, bukan kita merasa diri paling benar. Itulah keyakinan agama kami. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu taala a'lam. Amikas. Misalnya Taib, mana yang lebih wajib, lebih utama, sedekah kepada tetangga atau kerabat? Tetangga punya hak. Kalau dia muslim, haknya berapa? Haknya 2. Haknya sebagai saudara sesama muslim. Kemudian yang kedua, haknya sebagai tetangga. Urusan sedekah yang lebih utama adalah kepada kerabat. Dari sisi alasan dia adalah kerabat termasuk, kemudian yang kedua adalah menyambung silaturahim kepada dia. Jelas kami? Tapi kalau tetangga, hak yang lain harus diberikan. Enggak boleh diganggu. Ada kelebihan hasil panen, kasih tetangga. Kita masak lebih, kasih tetangga. Nah, itu aturan Islam. Makanya Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi SAW, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta fa aksir maraqahu. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan, naluwi-luwi seburna, naluwi aina, kuahna, bagikan kepada tetangga. Ya, mana-mana pada sakarat 2 karat para jamaah. Allahu taala a'lam. Ada gerakan menghormati guru, membungkuk dan sujud. Bagaimana hukumnya? Kata sahabat Anas ibn Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu?" Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya, apakah dia
menundukkan, membungkukkan badannya untuk menghormatinya. Apa kata Nabi SAW? La, tidak boleh. Dan para ulama kita memfatwakan para jamaah tentang masalah ini. Hukumnya ini adalah tidak boleh. Ini enggak boleh para jamaah. Yang diperbolehkan itu adalah berpelukan. Ya, sebagaimana lanjutan hadis yang tadi. Adapun membungkuk, menunduk, apalagi sampai sujud, maka ini termasuk bentuk gulu, mengkultuskan orang, memberikan seseorang kedudukannya lebih daripada kedudukannya yang sebenarnya. Nampun bala itu gulu para jamaah. Ya, lebih wajar ini. Ya. Akhirnya sujud, bungkuk, cium tangan, bukan depannya aja. 3 kali 4 kali bolak-balik. Ini akibat gulu para jamaah. Mereka mengatakan ini adab, ini bukan adab para jamaah. Karena Nabi SAW melarang. Iya, melarang. Anas bin Malik ketika ditanya, ya, apakah boleh seseorang membungkukkan badannya ketika dia berjumpa untuk menghormati orang lain? Enggak boleh. Enggak boleh kata Nabi. Ini jawaban yang jelas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jawaban yang jelas seperti terangnya matahari di siang hari. Wallahu taala a'lam. Yang lain ada pertanyaan para jamaah? Saya. Misalnya ini mau kita beli kepeng dulu, misalnya aja. Mau kita membun lah. Membun kepeng terus. Tengah malam paling mau dulu. Dalam itu kurang tiba-tiba kita nenek sudah Kaget. Ajaran dengan ini terus tiba-tiba kita. Terus Saja kepeng ini balik bangun dan pulang. Kira-kira nih kita nanti ya udah atau kita yang zaman dulu sangat dalam beda ini aja mending menunjuk namanya. Kira-kira kasus kita ini dulu arah dari teknik ya kita akan dulu atau kita kembali penjelasan dulu. baik. Ini namanya al-luqatah dalam pembahasan fikihnya. Apa namanya para jamaah? Al-luqatah, barang temuan. Dan barang temuannya di sini berharga berapa? Bayangkan, 1 juta la ilallah. Namun cengiangan dengan jawab alhamdulillah rezeki non blok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Seorang bertanya kepada Nabi SAW. Anil luqatah, tentang barang temuan. Apa jawaban Nabi SAW? Arif hasanah, umumkan dia 1 tahun. Summa arif wika'aha wa ifasaha. Kemudian sebutkan ciri-cirinya secara detail. Ngumbe warna talina, ngumbe warna kepengna. Ya, di mana tempatnya dia jatuh. Ya, bagaimana rupa bungkus plastiknya. Ya. Summastanfiq biha. Ya, setelah 1 tahun bebas kadu. Atau mau disedekahkan, tidak ada masalah. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaih. Lagu tiba-tiba datang EP, harus terbayar ya. Pak boleh tan. Ya tepak po ini arana, itu nyinggal semenjak. Maka para jamaah ambil dia sebagai bentuk kita membantu orang lain. Kita tahu dengan si KPKP yang orang yang sangat butuh misalkan, ya kita mengamalkan sabda Nabi SAW, mada Allahu fi aunil abd, mada mal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Maka ketimbang pada embunnya dengan sindir anu lonci, ya, wa rizki walillahil hamd. Kau dumbli silil lain lonjan.
Nah, wallahu taala a'lam. Saat kita berprofesi sebagai marbot masjid, lalu orang tua menyuruh berhenti karena menyuruh bekerja yang lebih besar gajinya, apakah kita harus taat perintah orang tua? Enggak harus taat. Terlebih azan ini adalah profesi yang tidak menghalangi seseorang untuk bekerja yang lain. Jadi marbot, jadi cari kerja yang lain. Ya mungkin berdagang. Sudah tiba waktu azan, datang ke masjid azan. Bisa apa enggak ini para jemaah? Oh bisa. Punya sawah, sambil bertani. Sebelum datang waktu azan, pulang ke masjid. Kumpulkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, Allahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain. Bagaimana sikap saya? Banyak keluarga yang tidak suka dan mulai menjauh dari kami gara-gara tidak mau mengikuti kemauan mereka untuk mengerjakan amalan bid'ah. Seperti tahlilan, pelayaran, 40 harian dan yang lainnya. Gara-gara tidak menuruti ritual tersebut, mereka menunjukkan sikap permusuhan yang menjuruskan memutuskan silaturahmi. Mohon nasihatnya. Orang yang mengerjakan sunnah pasti dimusuhi. Orang yang mengamalkan ajaran Rasul pasti dimusuhi. Apalagi itu yang berkaitan dengan adat istiadat para jamaah. Apalagi itu dengan kebiasaan orang banyak. Mulai Wahabi wah ini yang mana? Pokoknya mau dia tahlilan jauh Wahabi wah. Atau nengka salaf. Nah. Apa bengkok dengan ngaji? Salaf. Salaf pilih mana hendak para jamaah ini. La ilaha illallah. Ndekna salaf. Fa F. Salaf. Iya. Sabar. Iya, ujian itu pasti ada para jamaah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yabqa minad dunya illa fitnatun wa bala? Tidak tersisa dari dunia ini kecuali ujian dan fitnah. Tidak tersisa di dunia ini kecuali ujian dan fitnah para jamaah. Pasti ada risiko para jamaah. Masih sekedar permusuhan dan tidak sampai negerus kita bahkan. Ini masih sekedar permusuhan wajar para jamaah. Nasihat saya, sabar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar dalam mengerjakan sunnahku sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Sabar para jamaah. Semua hidup ini ada ujiannya. Orang bisnis ada ujiannya. Orang dalam mengerjakan agamanya ada ujiannya. Ya, ujian ini tujuannya satu. Jujur ataukah tidak jujur kita di dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum makan pemberian kakak dari hasil riba? Apakah berdosa Ustaz? Maka kita katakan menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud tadi hukumnya boleh. Tapi ditinggalkan itu lebih utama. Jelas ini? Allahu taala a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian selanjutnya di masjid di Bulampit Timur insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.